Halo sahabat perpustakaan Prapanca. Kenalin, aku Putri Dewi Amanda dari 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kertek. Nah, kali ini aku bakal review salah satu buku yang ada di perpustakaan Prapanca, yaitu What's So Wrong About Your Self-Healing, karya dari Ardi Muhammad. Buku ini berisi 276 halaman. Nah, kita lihat nih dari sampulnya, warna hitam elegan. Terus dari kertasnya, ini mempunyai kualitas premium. Dari sampul sama kertasnya saja, itu udah bikin kita tertarik buat baca buku ini. Kita lihat di sampul halaman ini, halaman pertama ya. Ini ada banyak banget tulisan tentang unek-unek atau banyak pertanyaan yang ada di otak kita. Nah, jawabannya dengan membaca buku ini. Mungkin ada yang pernah baca buku ini atau sekedar tahu tentang buku ini, atau mungkin pernah ngelis buku ini buat dijadiin bacaan berikutnya. Nah, jadi buku ini itu poin-poinnya adalah tentang mental health atau kesehatan mental kita. Cocok banget buat Gen Z kayak kita, teman-teman. Yang mungkin sering ngerasa depresi, lemah, atau kurang kasih sayang ya. Inti dari buku ini itu menjelaskan bagaimana cara kita mengatur emosi kita sebagai remaja yang menuju ke arah dewasa. Halaman pertama atau bab pertama yang dibahas itu mengenai parenting. Nah, apa sih pentingnya parenting buat kita? Sedangkan kita kan masih remaja ya. Parenting di sini itu mempunyai banyak manfaat tentunya. Mungkin untuk kita di masa depan, kita kan pasti mau punya anak, jadi kita tahu parenting yang baik. Terus untuk saat ini, parenting ini berguna untuk kita sadar apa sih cara parenting orang tua dalam mendidik kita, parenting apa sih yang mereka berikan kepada kita, lalu dampak apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi di sini dijelaskan parenting yang baik, parenting yang mungkin buruk, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata aku dididik dengan cara seperti ini, pantas aku punya sikap yang seperti ini. Tapi jangan dijadikan alasan untuk kita menyalahkan orang tua ya teman-teman. Oke, next. Ada juga membahas tentang depresi. Nah, kita bedakan depresi sama sedih. Jadi depresi sama sedih itu mempunyai dua makna yang berbeda. Depresi itu diagnosis ya dari yang aku baca di sini. Nah, biar kalian lebih paham lagi bedanya depresi sama sedih, baca buku ini aja ya. Jadi buku ini itu mengajarkan kita mengatur emosi. Emosi yang seperti apa? Emosi kita ketika merasa bersalah, entah dengan orang lain ataukah dengan diri sendiri. Lebih menerima kesalahan diri sendiri, lebih bisa self-love lah, bahasa gaulnya ya. Bisa mencintai diri sendiri, menerima kekurangan, seperti itu. Ada juga tentang feeling lonely, kayak ngerasa sepi. Nah, di buku ini dijelasin juga teman-teman, saking lengkapnya ya. Jadi, membahas tentang kita tuh kesepian di dalam keramaian kah, atau kesepian memang suasananya sepi, atau merasa tidak diajak oleh lingkungan. Pasti semuanya pernah ngerasain itu kan. Tapi dengan buku ini kita sadar, ternyata dengan tidak diajak, dengan merasa tidak dianggap itu, sebenarnya itu bukan salah orang-orang sekitar kita, tapi pikiran kita sendiri yang merusak diri kita sendiri, seperti itu. And then aku mau jelasin juga tentang harapan. Buku ini itu menjelaskan gimana sih kita berharap yang benar. Kadang kita berharap ke orang tua, atau ke sahabat, ke teman, ke guru, ke orang-orang sekitar kita lah. Padahal mereka sering bikin kita kecewa. Padahal ya mungkin mereka nggak bikin kita kecewa sih sebenarnya. Kita aja yang menaruh harapan terlalu tinggi. Dari situ kita belajar bahwasanya berharap yang paling benar itu adalah berharap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang aku dapat dari buku ini. Jadi buku ini tuh menekankan kita untuk beriman. Beriman dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Islam able sih. Tapi bagi yang
mungkin maaf ya sebelumnya, beragama non-muslim, oke-oke aja kok, fine-fine aja kalau emang mau baca buku ini, karena buku ini berisi tentang ilmu pengetahuan umum yang membahas psikologi. Kalau yang dari aku tahu ya, Ardi Muhammad ini seorang psikolog kalau nggak salah. Jadi dia membuat buku ini, menulis buku ini atas dasar ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya, teman-teman. Apalagi ya yang ada di buku ini? Oh ya, ini ada tentang kayak note-note gitu. Terus coretan-coretan yang ada di buku ini tuh bikin kita tuh makin tertarik baca bukunya. Jadi nggak melulu tulisan gitu. Jadi ada coretan, terus mungkin gambar. Jadi kita nggak bosen monoton baca buku gitu, tapi ada gambar-gambar, coretan-coretan yang bikin kita tuh nggak boring. Ada juga tulisannya nih. Tulisannya tuh nggak yang kalau novel terus buku-buku lain mungkin full gitu ya, satu muka full terus bikin kita kayak belum baca aja udah males. Tapi buku ini tuh bener-bener banyak banget kertas yang ruang kosong gitu loh. Jadi kita bisa kayak, oh ternyata ini buku nggak terlalu banyak bacaannya. Jadi yang nggak begitu suka baca pun bisa baca ini, karena nggak bikin bosen. Buku ini tuh bener-bener punya kualitas tinggi. SMA Negeri 1 Kertek, perpustakaannya itu bener-bener pengertian ya. Menyediakan buku yang berkualitas untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kertek. Tentu nggak cuma buku ini ya yang berkualitas, banyak banget buku-buku lain yang bisa kalian pinjam dan kalian baca. Terus buku ini bisa dibawa ke rumah, bisa bawa pulang dalam kurun waktu 1 minggu, teman-teman. Mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 1 Kertek. Lain kali kita bakal bahas tentang yang lain. Mungkin review tentang buku lain atau tentang kualitas dari perpustakaan SMA Negeri 1 Kertek, fasilitasnya. Itu dulu. Salam literasi dari Putri.